Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Israel menjadi negara adidaya teknologi, membangun hutan di gurun, dan melatih tentara wanita elit? Jelajahi dunia mengungkap 15 fakta mengejutkan tentang tanah misteri dan inovasi ini. Mari kita selami. 1. Israeli Women, Beauty, Intelligence, and Independence. Wanita Israel memiliki perpaduan unik antara kecantikan, kepercayaan diri, dan kemandirian yang dibentuk oleh lingkungan dan budaya mereka. Tumbuh dalam masyarakat di mana wajib militer berlaku bagi pria dan wanita, mereka mengembangkan disiplin, ketahanan, dan kepemimpinan sejak usia dini. Banyak wanita Israel bertugas di unit canggih seperti intelijen, keamanan siber, atau operasi drone, mencerminkan pergeseran negara ini dari perang fisik ke pertempuran pengetahuan. Kecantikan mereka memadukan pesona Mediterania dengan kelembutan Timur Tengah. Namun, yang benar-benar menonjol adalah kepribadian mereka yang langsung dan tegas. Mereka menghargai kejujuran dalam hubungan, kesetaraan dalam masyarakat, dan kebebasan memilih jalan hidup sendiri, apakah itu memprioritaskan karier sebelum menikah atau menyeimbangkan peran ibu dengan pertumbuhan profesional. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan melihat kepercayaan diri dan kejelasan mereka saat berbicara. Peran mereka dalam militer melambangkan kesetaraan gender sekaligus memperkuat sumber daya manusia Israel secara strategis. 2. Israel, a technological superpower amid conflict. Meskipun merupakan negara kecil yang dikelilingi konflik regional, Israel telah menjadi pemimpin global dalam teknologi dan inovasi. Dengan lebih dari 4.000 perusahaan teknologi aktif, Israel menempati peringkat ketiga di dunia setelah ASOS dan Tiongkok dalam hal perusahaan teknologi teratas. Ilmuwan dan pengusaha Israel telah menciptakan teknologi utama yang digunakan Apple, Intel, Google, dan Microsoft, termasuk prosesor komputer, algoritma AI, dan sistem keamanan siber. Prestasi luar biasa ini berasal dari dukungan pemerintah yang kuat terhadap pendidikan dan penelitian yang dikombinasikan dengan budaya kompetitif tinggi. Israel memimpin dunia dalam publikasi ilmiah per kapita dan telah menghasilkan 8 penerima Nobel. Universitas seperti Technion berfungsi sebagai laboratorium inovasi, mendidik siswa untuk berpikir mandiri dan menyelesaikan masalah secara praktis. Banyak teknologi memiliki kegunaan ganda untuk sipil dan militer, memungkinkan Israel mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan keunggulan strategis. Bahkan, restoran menggunakan AI dan Big Data untuk optimalisasi. 3. Green Miracles in the Desert, Israel's Environmental Achievements. Israel adalah satu-satunya negara di dunia saat ini yang memiliki lebih banyak pohon dibandingkan 50 tahun lalu, mengubah gurun menjadi hutan subur dan lahan pertanian. Keberhasilan ini terletak pada kebijakan penghijauan jangka panjang dan sistem pengelolaan air inovatif yang mendaur ulang, mendesalinasi, dan mengairi secara efisien. Dengan menanam jutaan pohon dan menciptakan kebun, Israel membangun sabuk ekologi yang mengatur iklim, mencegah erosi tanah, dan menciptakan perbatasan alami yang fleksibel untuk keamanan strategis. Strategi lingkungan ini juga memperkuat ketahanan pangan dengan memperluas lahan pertanian di daerah kering, menjadikan negara ini kurang bergantung pada impor. Transformasi hijau ini berfungsi untuk tujuan militer sebagai zona kamuflase atau pelindung radar, menunjukkan kemampuan Israel mengintegrasikan proyek lingkungan dengan pertahanan nasional. Selain itu, teknologi canggih memantau kesehatan hutan dan memprediksi kekeringan atau kebakaran, memastikan keberlanjutan. Water, a diverse society with a unique migratory identity. Israel adalah tempat peleburan sejati,
rumah bagi komunitas Yahudi dari seluruh dunia. Yahudi Ashkenazi dari Eropa Timur, Yahudi Sephardik dari Spanyol dan Portugal, Yahudi Mizrahi dari Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Yahudi Ethiopia telah membentuk masyarakat multikultural yang kompleks. Keberagaman kaya ini terlihat setiap hari dalam bahasa, makanan, tradisi, dan pendidikan, membentuk identitas nasional yang terbuka, namun sangat terhubung. Di militer, setiap kelompok menyumbangkan keterampilan, pengalaman, dan bahasa unik, menjadikan keberagaman sebagai keunggulan taktis. Prajurit dilatih untuk berintegrasi dengan mulus, menggunakan latar belakang mereka yang beragam untuk beradaptasi dengan skenario operasional apapun. Secara sosial, multikulturalisme ini mendorong ketahanan dan inovasi karena menggabungkan perspektif dari berbagai sejarah. Ini juga memengaruhi pendekatan diplomatik dan pembangunan ekonomi Israel, memperluas ikatan budayanya secara global. Jerusalem, the sacred and controversial capital. Yerusalem berdiri di jantung identitas, sejarah, dan politik Israel. Bagi orang Yahudi, ini adalah ibu kota abadi mereka. Bagi umat Kristiani, tempat penyaliban dan kebangkitan Yesus, dan bagi umat Muslim, tempat Nabi Muhammad naik ke surga. Setelah Perang 6 Hari tahun 1467, Israel mengambil alih Yerusalem Timur, menyatakan seluruh kota sebagai ibu kotanya, meskipun pengakuan internasional tetap terbatas. Kawasan kota tuanya menyimpan harta spiritual, seperti tembok barat, gereja Makam Kudus, dan Masjid Al-Aqsa. Setiap tahun, jutaan orang mengunjungi tembok barat, menempatkan catatan doa di batu kunonya. Dua keluarga Muslim telah memegang kunci gereja Makam Kudus selama berabad-abad, menjaga tradisi melampaui perbedaan agama. Bukit Zaitun menjadi tempat lebih dari 150.000 makam Yahudi, beberapa berusia lebih dari 1.000 tahun, membuktikan warisan spiritual Yerusalem yang tak terputus. 6. The highest birth rate among developed countries. Israel memiliki tingkat kelahiran tertinggi di antara negara maju, rata-rata hampir 3 anak per wanita. Ini bukan hanya tradisi budaya, tetapi juga hasil kebijakan publik yang kuat mendukung keluarga, penitipan anak, dan cuti orang tua. Di komunitas ultra-ortodoks, keluarga sering memiliki 7 anak atau lebih, didorong oleh keyakinan agama yang menganggap keluarga besar sebagai berkah. Pertumbuhan demografis ini memperkuat posisi strategis Israel dengan memastikan tenaga kerja muda yang berkembang untuk mendukung ekonomi, militer, dan ketahanan nasionalnya. Sementara negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Spanyol, dan Italia berjuang dengan penurunan populasi muda Israel mendorong inovasi dan kesiapsiagaan pertahanan. Anak-anak tumbuh dalam masyarakat yang menghargai pendidikan, kemandirian, dan pengabdian, mempersiapkan mereka sejak dini untuk keberhasilan pribadi dan kontribusi nasional. Israel Defense Forces, Discipline and Modern Military Technology. Pasukan pertahanan Israel IDF dikenal di seluruh dunia karena disiplin, kerahasiaan, dan kemampuan beradaptasi yang tak tertandingi. Meskipun populasi Israel hanya sekitar 10 juta, militernya berada di antara 20 teratas secara global, melampaui negara yang lebih besar seperti Kanada atau Spanyol. Para ahli memperkirakan Israel memiliki antara 80 hingga 400 hulu ledak nuklir yang dapat diluncurkan melalui pesawat, kapal selam, atau rudal balistik. IDF memimpin teknologi drone dengan model seperti Heron TP dan Hermes 900, dan filosofi serang dulu, kuasai kemudian mengintegrasikan serangan presisi, intelijen taktis, dan pertahanan aktif untuk melawan ancaman regional. Unit khusus seperti Shayetet 13 dan Moran beroperasi secara otonom, berspesialisasi dalam sabotase laut, penyelamatan sandera,
dan serangan multifront. Open, fascinating destinations where history meets modernity. Israel memadukan sejarah suci dengan inovasi modern di destinasi wisatanya. White City Tel Aviv memiliki lebih dari 4.000 bangunan bergaya Bauhaus, konsentrasi terbesar di dunia, dan mendapat status warisan dunia UNESCO. Tembok Barat, sisa kuil kedua yang dihancurkan pada tahun 70M, menerima jutaan pengunjung setiap tahun yang meninggalkan doa di batunya. Catatan doa dikumpulkan dan dibakar di dekat Bukit Zaitun dalam ritual berabad-abad. Mata air panas Romawi Hamad Gader menawarkan relaksasi terapeutik dengan warisan 2000 tahun. Di bawah laut, restoran Red Sea Star memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan panorama kehidupan laut berwarna-warni dari 5 meter di bawah permukaan laut, menampilkan kemajuan rekayasa kelautan Israel. Benteng Masada berdiri sebagai simbol perlawanan Yahudi terhadap Roma, kini digunakan untuk upacara IDF yang menegaskan ketahanan. 9. From the Gulf War to mandatory shelters, security as state policy. Setelah Perang Teluk 1951, ketika Irak menembakkan rudal Escad ke Israel, pemerintah mewajibkan semua rumah baru memiliki tempat perlindungan bom yang disebut Merkaf Mugan. Dirancang untuk melindungi warga dari serangan kimia, biologis, atau konvensional. Tempat perlindungan ini mewakili konsep pertahanan asimetris Israel, mengubah infrastruktur sipil menjadi penghalang perlindungan. Selain pertahanan fisik, Israel menumbuhkan ketahanan mental dan fisik melalui Krav Maga, sistem bela diri yang dikembangkan pada 1930-an oleh Imi Lichtenfeld untuk melindungi komunitas Yahudi dari serangan antisemit. Berbeda dengan seni bela diri tradisional, Krav Maga mengutamakan efektivitas dan kecepatan untuk menetralkan ancaman secara tegas. Saat ini, Krav Maga menjadi bagian inti pelatihan tentara, polisi, dan unit elit seperti Shayetet 13. SEO, Israeli Cuisine, a fusion of tradition and modernity. Masakan Israel menggabungkan tradisi Yahudi kuno dengan cita rasa Timur Tengah dan Mediterania yang semarak, mencerminkan keragaman penduduknya. Hidangan khas seperti falafel, hummus, shawarma, dan shakshuka menceritakan kisah perpaduan budaya. Selama Hanukkah, orang Israel mengonsumsi lebih dari 23 juta sufganiot, donat isi selai yang ditaburi gula bubuk, sebagai bagian dari tradisi perayaan. Paskah dirayakan dengan matzah, roti tak beragi yang melambangkan kebebasan dan urgensi saat keluar dari Mesir. Upacara bar dan bat mitzvah menandai kedewasaan spiritual anak-anak, sementara Rosh Hashanah, Tahun Baru Yahudi, menyambut pembaruan dengan apel yang dicelup madu untuk tahun yang manis. Restoran Israel merangkul inovasi dengan menggunakan AI dan Big Data untuk layanan efisien, menunjukkan bagaimana teknologi modern meningkatkan pengalaman bersantap tradisional. 11. A history marked by struggle, the birth of Israel. Negara modern Israel lahir dari perjuangan. Pada tahun 1948, setelah puluhan tahun imigrasi Zionis di bawah pemerintahan Inggris, Israel menyatakan kemerdekaannya, memicu perang langsung dengan negara-negara Arab tetangga. Kemenangan memastikan kedaulatannya, tetapi membuat lebih dari 700.000 warga Palestina mengungsi, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Nakba atau bencana, yang membentuk ketegangan regional hingga kini. Sebelum berdiri, tanah ini berada di bawah pemerintahan Ottoman, rumah bagi komunitas Yahudi dan Arab yang hidup berdampingan dengan tegang. Rencana PBB 1847 untuk membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab diterima oleh pihak Yahudi, namun ditolak oleh pihak Arab. Secara strategis, Perang 1948 membentuk doktrin pertahanan aktif Israel,
memprioritaskan pasukan cepat dan mobile yang cocok untuk perang asimetris, membangun superioritas militer meski wilayahnya terbatas. Sebagai satu-satunya negara Yahudi di dunia, Israel membawa trauma sejarah pengasingan, seperti penaklukan Babilonia pada 589 SM, yang memupuk identitas kolektif berakar pada ketahanan dan jaringan dukungan bersama. 2. What not to do in Israel, respecting local culture. Mengunjungi Israel memerlukan kesadaran budaya untuk menghindari pelanggaran tanpa sengaja. Pertama, hindari diskusi politik, terutama tentang konflik regional, karena topik ini dapat memicu ketegangan bahkan dalam percakapan santai. Hukum makanan ketat, produk babi, unta, atau kelinci dilarang, dan di komunitas ortodoks, mencampur daging dan susu dalam satu makanan dianggap tabu, dengan peralatan terpisah untuk masing-masing. Kontak fisik antara pria dan wanita juga sensitif. Di daerah religius, hindari berjabat tangan, berpelukan, atau menyentuh lawan jenis kecuali keluarga. Saat mengunjungi situs suci, berpakaianlah dengan sopan, menutupi bahu dan lutut. Ikuti jalur yang ditandai saat menjelajahi alam, karena beberapa area masih memiliki sisa ranjau dari konflik masa lalu. Jangan membawa buku agama berbahasa Arab yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dengan pihak keamanan. 13. Nabi Musa, an Islamic sanctuary in the Judean desert. Nabi Musa adalah situs ziarah Islam di gurun Yudea, dekat Yeriko dan Laut Mati. Diyakini banyak Muslim sebagai tempat peristirahatan terakhir Nabi Musa. Didirikan pada abad ke-11, tempat suci ini dikenal dengan kubah putih khas dan masjid besarnya, melambangkan iman dan kesinambungan budaya. Situs ini menggambarkan pertemuan agama di wilayah tersebut, di mana komunitas Yahudi, Kristen, dan Muslim menjaga kesepakatan administratif yang rumit untuk melestarikan warisan. Nabi Musa memerlukan koordinasi antara militer, polisi, dan organisasi sipil untuk melindunginya di tengah ketegangan regional. Israel juga memiliki Masada, benteng kuno tempat orang Yahudi melakukan perlawanan terakhir melawan Roma. Sekarang, Masada menjadi lokasi upacara pengambilan sumpah IDF di bawah frasa, Masada tidak akan jatuh lagi, memperkuat ketahanan nasional. 4D. Museums Preserving Israel's National Heritage. Israel memiliki kepadatan museum tertinggi di dunia, dengan lebih dari 280 institusi yang menjaga warisannya. Museum Seni Tel Aviv menampilkan seniman internasional dan Israel, sementara Museum Menara Daud di Yerusalem menceritakan sejarah kota dari zaman Kanaan hingga Israel modern. Institut ISOT mengkhususkan diri dalam penelitian oseanografi dan air tawar, menyoroti pencapaian lingkungan Israel. Museum di sini bukan sekadar pameran. Mereka adalah alat strategis soft power, memperkuat identitas nasional dan memproyeksikan pengaruh budaya ke luar negeri. Monumen Holocaust seperti Yad Vashem menjaga ingatan kolektif, mendidik generasi masa depan tentang ketahanan dalam kesulitan. Museum mengintegrasikan teknologi interaktif untuk melibatkan pengunjung secara emosional, menumbuhkan pemahaman lebih dalam. Pada hari Sabat, pekerjaan berhenti dari matahari terbenam Jumat hingga malam Sabtu, menekankan refleksi dan keluarga. High incomes, high cost, a realistic look at life in Israel. Israel memiliki pendapatan bulanan rata-rata sekitar 14.000 shekel, relatif tinggi secara global, tetapi juga memiliki biaya hidup tertinggi di dunia. Menyewa apartemen 2 kamar di Tel Aviv dapat mencapai $2.000 per bulan. Makan di luar rata-rata 15-20 per porsi, sementara belanja bulanan per orang bisa 200 400 tuatas.
Utilitas untuk apartemen 85 matatama berkisar antara 150-250 dan internet berkecepatan tinggi seharga 30-50 per bulan. Tiket transportasi umum bulanan sekitar 60-85. Taksi mengenakan tarif 160 per kilometer dan bensin seharga sekitar 210 per liter. Meskipun ada persepsi kekayaan Yahudi karena pengusaha terkenal seperti Sergey Brin atau Mark Zuckerberg, kesenjangan pendapatan tetap ada. Sekitar 10% orang Yahudi di Alsace hidup di bawah garis kemiskinan, dan di Israel tidak semua orang menikmati gaya hidup nyaman. Terima kasih telah menonton. Fakta mana yang paling mengejutkan Anda? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda menikmati perjalanan ini, jangan lupa like dan subscribe untuk penemuan menakjubkan lainnya yang segera hadir.